الحمد لله الأكبر خلق الكون ودبر وخلق الإنسان ثم أماته فأقبر وأمرنا بالمعروف ونهونا عن المنكر فقال في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال في آية أخرى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Firdaus yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini jutaan kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini pula seluruh jamaah haji yang semalam bermalam di Muzdalifah dan sebelumnya mereka wukuf di padang Arafah, hari ini mereka berada di Mina atau bahkan baru menuju Mina untuk melakukan pelemparan Jumratul Aqabah. Dan hari ini pula hingga 3 hari ke depan seluruh kaum muslimin menyembelih hewan kurban sebagai bentuk keteladanan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah mereka, juga amal ibadah kita semua, serta mengabulkan doa-doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, syariat kurban tidak lepas dari sebuah bentuk menapaktilasi bagaimana perilaku Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau begitu lama merindukan hadirnya buah hati. Ujian demi ujian datang bertubi-tubi. Setelah sekian lama beliau hanya bisa berdoa, Rabbi habli minas salihin, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-100, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang salih. Tidak lantas doa beliau langsung dikabulkan oleh Allah, padahal yang berdoa ini adalah sebaik-baik nabi, nabi yang paling tulus, nabi yang paling ikhlas, nabi yang paling dekat, bahkan nabi yang dicintai oleh Allah, Khalilur Rahman. Namun untuk bisa mendapatkan doa, terkabulnya doa ini membutuhkan waktu yang sangat lama, kesabaran yang tidak ada henti-hentinya, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan beliau seorang putra yang bernama Ismail. Kisah yang masyhur ini tidak berhenti dibicarakan saat itu, bahkan hingga detik ini dan seterusnya, untuk menggambarkan betapa seorang anak yang lahir dari seorang nabi, buah dari ketulusan doa seorang ayah juga orang tuanya, kemudian melahirkan seorang anak yang kemudian bernama dengan Ismail, seorang anak yang tulus, seorang anak yang kemudian diabadikan oleh Allah namanya di dalam Al-Quran sebagai salah satu buah dari kesabaran orang tua. Nabi Ismail alaihissalam ketika sekian lama tidak berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang merupakan ayahnya sendiri, tidak lantas kemudian beliau durhaka ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-103. Beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Mimpi ini, kata sebagian mufassir, dijelaskan terjadi pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam berada di Mina. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya,
Beliau kemudian mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, apakah sabar itu datang seketika tanpa proses yang panjang, tanpa latihan yang keras? Tidak mungkin. Orang yang sudah berusaha untuk bersabar saja kadang masih beranggapan seolah-olah sabar itu ada batasnya, padahal sabar itu tidak terbatas. Sabar harus selalu menyertai orang-orang yang beriman. Sabar harus menyertai pribadi kita. Maka ketika Nabiullah Ismail alaihissalam mengatakan, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ini menunjukkan betapa luar biasa imannya Nabi Ismail alaihissalam, hingga pada saat akhirnya ketika proses penyembelihan itu dilakukan, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar. Tapi ada hikmah, pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini. Sebagaimana Syekh Wahab Az-Zuhaili ketika beliau menerangkan tentang hikmah dari ibadah kurban di dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah betapa sabarnya beliau di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa sabar itu tidak hanya ketika kita ditimpa musibah. Sabar itu tidak hanya ketika ada bencana semata. Paling tidak kesabaran itu harus menyertai diri kita dalam 3 aspek penting ini. Yang pertama, justru yang paling utama adalah as-sabru 'ala ta'ah. Sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, termasuk di antara perintah yang agung adalah melaksanakan salat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah di dalam menjalaninya. Sabar yang paling tinggi kedudukannya itu adalah sabar ketika kita melaksanakan perintah Allah, baik itu perintah yang kita anggap sulit maupun perintah yang kita anggap mudah. Memangnya ada perintah yang sulit? Ada. Sebagian kita beranggapan perintah yang sulit itu diantaranya berkorban. Bagaimana tidak kita menabung, kemudian kita keluarkan harta kita, atau yang dalam kondisi saat ini ketika kita sedang melakukan efisiensi, ketika kita sedang melakukan penghematan besar-besaran, tapi kemudian kita keluarkan. Kalau itu tidak sabar, tidak mungkin kita lakukan. Apalagi jamaah haji yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, panas kepanasan, dan tahun ini puncak dari musim panas yang dialami oleh mereka. Suhu yang ada di Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina kemarin itu sekitar 50 derajat Celcius. Kita yang di Jogja ketika suhu baru 27 bahkan mendekati 30 saja gerahnya bukan main. Panasnya luar biasa, sambat di mana-mana. Tapi mereka yang melaksanakan ibadah haji ketika wukuf di padang Arafah, suhu yang mereka rasakan 50 derajat Celcius. Lagi-lagi kalau tidak sabar di dalam menjalaninya, tidak mungkin mereka kuat. Maka kesabaran yang pertama ini harus kita miliki. Sebagai orang yang beriman, kita harus bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjalankannya. Kemudian yang kedua, as-sabru 'alal ma'siyah. Tidak cukup hanya sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, kita juga harus bersabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini juga tidak kalah sulitnya. Meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa, itu juga butuh kesabaran. Tidak hanya ibu-ibu, bahkan bapak-bapak juga ketika lisan ini dengan mudah menghibahi, mengumbar, menceritakan aib orang lain, padahal itu dosa, kita tahu itu dosa. Maka kalau tidak sabar di dalam menahannya, tidak mungkin kita kuat meninggalkannya. Dan yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah. Dalam kehidupan dunia ini tidak ada seorang manusia pun yang terbebas dari musibah, yang tidak pernah mengalami masalah.
siapapun orangnya, sehebat apapun akhlaknya, semulia apapun budi pekertinya, bahkan setebal apapun imannya, pasti akan pernah mengalami musibah. Kalau belum, ya mungkin belum saja. Padahal sesungguhnya musibah itu tidak hanya dialami oleh manusia biasa. Sekelas Nabi itu musibahnya paling besar, ujiannya paling berat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, asyaddul bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Ujian yang paling berat yang dialami oleh manusia adalah ujian yang Allah timpakan kepada para nabi. Para nabi. Kemudian orang yang level imannya setelah itu, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ujian yang menimpa manusia itu tergantung kadar keimanannya. Semakin tinggi imannya, maka ujiannya semakin dahsyat. Semakin tipis imannya, ujiannya semakin ringan. Maka ujian yang Allah timpakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam berat. Bagaimana tidak berat? Orang tua yang merindukan kehadiran buah hatinya, belum lama membersamai buah hatinya, diperintahkan untuk meninggalkannya. Sekitar 15 tahun lamanya, kemudian diperintahkan lagi oleh Allah untuk menemuinya. Belum genap 3 hari, diperintahkan untuk menyembelihnya. Kalau beliau bukan orang yang kuat imannya, yang mampu menahan godaan serta menerima ujian dari Allah, tidak mungkin Nabiullah Ibrahim mampu melaksanakannya. Maka semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah disertai dengan deraan, cobaan, persekusi, termasuk juga ujian fisik, bahkan juga nyawa sebagai taruhannya. Bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, lebih-lebih ketika menghadapi Fir'aun. Konsekuensinya apa? Nabi Musa dikejar-kejar hingga berada di depan Laut Merah, nyebrang tenggelam, di belakang ada Fir'aun. Tapi apa yang terjadi kemudian? Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, idrib bi'asakal bahr. Sementara saat itu Nabi Musa tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah tongkat beliau itu dipukulkan. Begitu pula Nabiullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, meninggalkan kota Mekah. Padahal beliau lahir di sana, besar di sana, tumbuh di sana, sangat mencintai kota Mekah. Sehingga beliau mengatakan, kalau bukan perintah Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah, bahkan sampai meninggal dunia di kota Mekah. Tapi karena beliau melaksanakan perintah Allah, beliau hijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Dan beliau tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Nabi Nuh alaihissalam pun sama. Nabi Nuh itu ketika berdakwah kepada kaumnya, bukan hanya sehari 2 hari, tapi 1000 tahun lamanya, kurang 50 tahun atau 950 tahun berdakwah, pagi, siang, sore, malam. Tapi pengikutnya tidak lebih dari 12 orang. Kemudian pada puncaknya Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Kapal itu tidak dibangun, tidak dibuat atau diproduksi di tepi pantai, tapi di tengah gurun. Sementara Nabi Nuh tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Mereka semua hanya melaksanakan perintah Allah. Mereka hanya sami'na wa ata'na. Apa yang terjadi kemudian? Begitu Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya, Laut Merah itu terbelah. Begitu Nabi Nuh alaihissalam selesai membuat kapalnya, terjadi banjir bandang yang menenggelamkan seisi bumi. Begitu Rasulullah SAW hijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah, sampai saat ini kita mengenal Islam. Andai Rasulullah tidak berhijrah, kita tidak pernah mengenal indahnya Islam. Oleh karena itu jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, pengorbanan itu akan melahirkan kesabaran. Kita dididik untuk menjadi pribadi yang sabar, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar suatu saat apabila kita ditimpa ujian. Kemudian yang kedua dan yang terakhir, hikmah dari ibadah kurban adalah mengasah kepekaan jiwa dan kepedulian sosial kita. Barangkali kita terbiasa makan enak, makan bergizi. Tiap hari mungkin kita dengan mudah belanja daging sesuka kita. Bahkan hingga saat ini kemungkinan di dalam lemari es kita itu masih tersimpan makanan untuk beberapa hari ke depan. Atau kebanyakan kita mungkin bingung mau makan apa. Sementara di luar sana juga banyak orang yang bingung, bukan bingung makan apa, tapi bingung apa yang akan dimakan.
Maka Idul Kurban ini menumbuhkan semangat sosial kita, jiwa kepekaan kita, agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain melalui semangat berbagi dan juga semangat berkorban. Kita dididik oleh Allah untuk menjadi pribadi yang sempurna keimanannya. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahasinukum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya diantaranya adalah orang yang memiliki budi pekerti yang baik. Dan di antara bentuk budi pekerti yang baik adalah ketika seseorang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana dia juga memikirkan orang lain. Mudah-mudahan Idul Adha 1446 Hijriah ini menumbuhkan semangat pengorbanan kita, dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk meneladani kesabaran serta pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubati wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhunubana dhunuban maghfura wa 'amalana 'amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ila an-nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.